Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran prakarya dan kewirausahaan hari ini, kelas 11. Untuk hari ini kita akan belajar bersama mengenai break even point atau titik impas atau disebut juga titik pulang pokok. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan break even point atau pengertian. Kemudian apa fungsi dari kita menghitung break even point? Dan yang ketiga adalah klasifikasi biaya atau komponen dari break even point itu sendiri. Dan yang keempat, rumus penghitungan BEP. Dan yang terakhir adalah contoh soal dari penghitungan break even point. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah menjawab pertanyaan mengapa wirausaha perlu menghitung BEP atau break even point. Baik, sebelum kita bersama-sama menjawab pertanyaan tersebut, mari kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan break even point. Pengertian break even point atau titik impas. Break even point merupakan suatu keadaan di mana dalam operasi perusahaan tersebut belum memperoleh keuntungan dan tidak mengalami kerugian. Sebenarnya ketika seorang pebisnis memakai perhitungan BEP, tidak hanya digunakan untuk mengetahui apakah keadaan perusahaan mencapai titik BEP atau tidak. Namun analisa dari BEP ini mampu memberikan informasi perusahaan tentang berbagai dari tingkat volume penjualan. Selain itu, untuk mengetahui hubungannya dengan kemungkinan mendapatkan keuntungan menurut tingkat penjualan yang bersangkutan. Fungsi dari analisa BEP. Yang pertama adalah dapat dengan mudah aware atau mengetahui atau menyadari dana yang digunakan atau dana yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam memproduksi suatu produk. Yang kedua, dapat dipakai sebagai proyeksi. Proyeksi di sini dimaksudkan bahwa sebuah perusahaan itu dalam membangun usahanya itu harus memperkirakan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam membiayai usahanya, kemudian proyeksi atau laba atau jumlah laba yang harus dihasilkan oleh perusahaan dalam periode waktu tertentu. Sehingga perlu dihitung analisa titik impasnya untuk mencapai laba sesuai yang diproyeksikan. Berikutnya mengenai klasifikasi atau komponen dari biaya dalam analisa BEP. Ada dua komponen, yang pertama adalah biaya tetap atau fixed cost. Apa itu biaya tetap? Biaya tetap adalah biaya yang jumlahnya itu konstan atau tetap atau tidak berubah meskipun volume produksi itu berubah atau bertambah. Contohnya, biaya sewa, biaya asuransi, biaya penyusutan mesin atau peralatan, dan sebagainya. Yang kedua ada biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel merupakan biaya yang perubahannya itu bergantung dari volume produksi perusahaan. Jadi semakin besar volume produksinya, maka biaya variabel semakin tinggi. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya listrik produksi, biaya bahan penolong atau bahan pendukung. Berikutnya, rumus perhitungan BEP. Yang pertama, BEP yang dinyatakan dalam unit atau berapa jumlah unit produk yang dihasilkan supaya mencapai titik impas. Rumusnya adalah BEP sama dengan FC per P kurangi VC. Yang mana FC merupakan biaya tetap, P merupakan harga jual per unit, dan VC merupakan biaya variabel per unit. Rumus ini diperoleh dari asal mula BEP, yang mana BEP merupakan total pendapatan sama dengan total biaya.
Total pendapatan diperoleh dari harga barang per unit kali jumlah barang per unit atau P kali Q. Sedangkan total biaya diperoleh dari FC ditambah VC kali Q. Sehingga diperoleh rumus BEP dalam unit sama dengan FC dikurangi P kurangi VC. Yang kedua, rumus penghitungan BEP yang dinyatakan dalam rupiah, yaitu dinyatakan dalam tingkat penjualan tertentu. Rumusnya adalah FC dibagi 1 dikurangi VC per P. Berikutnya, saya berikan contoh soal BEP. Sebuah perusahaan kerajinan memiliki fixed cost atau biaya tetap sebesar Rp250.000 dan harga jual produknya sebesar Rp100 per unit. Untuk menghasilkan produk tersebut dikeluarkan variabel operating cost atau biaya operasional variabel sebesar Rp50 per unit. Pada tingkat penjualan berapa unit perusahaan mencapai break-even point? Jawabannya, BEP unit sama dengan FC bagi P kurangi VC. Sama dengan 250.000 dibagi 100 kurangi 50. Sama dengan 5.000 unit. Jadi perusahaan akan mencapai titik ipas atau kondisi di mana tidak mengalami kerugian maupun memperoleh keuntungan pada tingkat penjualan sebanyak 5.000 unit. Berikutnya, kesimpulan dari pembelajaran mengenai break-even point bahwa fungsi BEP cukup memudahkan Anda dalam mengontrol tingkat dari produksi agar tidak lebih kecil dari BEP. Jadi untuk memastikan barang-barang yang diproduksi itu harus melebihi jumlah BEP. Selain itu, analisis BEP dapat dijadikan sebagai alat perencanaan penjualan dan sekaligus sebagai alat perencanaan tingkat produksi agar sebuah perusahaan secara minimal tidak mengalami kerugian. Sehingga, untuk bisa mendapatkan keuntungan, suatu perusahaan harus dapat memproduksi di atas dari BEP-nya. Pun demikian dengan harganya, perusahaan harus memproyeksikan laba sehingga harga jual yang ditentukan itu harus melebihi harga BEP sehingga tercapai penjualan sesuai dengan laba yang diharapkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menyaksikan video ini.